kalau bicara Persib ya, ini kan 90% Jawa Barat ini penduduknya pro Persib kan. Betul. Luar biasa, bayangin tuh berapa 25 juta atau 30 juta. Fasilitas juga pasti bakal lebih meningkat. Kemudian juga akademinya juga bakal meningkat. Bagus ya. Bagus. Ya, inilah yang gue pikir hal-hal yang kalau seandainya City Football Group ini masuk ke Persib ya. Oke, kita lihat juga rumor Persib yang akan diakuisisi Manchester City. Makin rame nih. Emang nggak pernah habis ya bahas. Jadi banyak orang yang mempertanyakan, ini podcast pada bahas Persib ya memang karena juga bahasannya nggak habis-habis ya. Selalu ada hal yang menarik, makanya itu yang kita coba gali. Oke, kita lihat. Ini ada seorang Sultan nih, Crazy Rich. Syekh dari Mansur. Uni Emirat Arab. Ini bukan Ustadz ya, Syekh Mansur ya, bukan Syekh, ya? ini Syekh. Dari Uni Emirat Arab, ya benar, Abu Dhabi kalau. Iya, CFG Deputi, ya. ini kan Deputi Prince ya, apa? City Football Group. Pokoknya Royal Family lah. Ya. Dan ini ada beberapa klub besar dan juga ternama yang berada di bawah naungan City Football Group ini. Dan mungkin yang paling familiar adalah Manchester City. Betul. Terus ada juga New York City. Girona. Ada Girona. Palermo juga. Ada Palermo. Ada Melbourne City di Sydney. Yokohama Marinos. New York Melbourne City ya. New York City. Mumbai juga. Ya, dan banyak lagi. Palermo tuh. Ini enggak ini. Oh, itu apa? Itu Bahia. Ada di Brasil tim Bahia juga sama. Iya, Bahia. Ya. Tapi rata-rata biru ya, biru langit. Kalau menurut kalian apa untung ruginya kalau Persib join dengan CFG? Iya, paling enggak secara struktur lebih rapi. Karena yang sudah-sudah ya, klub-klub yang ada tadi seperti New York City, Mumbai City, kemudian juga Manchester City, Melbourne City ya. Melbourne City. Girona juga, Palermo itu semakin membaik ya. Kita tahu Girona kan sempat naik ke papan atas klasmen La Liga. Palermo juga bisa dikatakan melejit lah performanya. Kemudian juga dari segi fasilitas juga pasti bakal lebih meningkat. Kemudian juga akademinya juga bakal meningkat. Bagus ya. Bagus. Ya, inilah yang gue pikir hal-hal yang kalau seandainya City Football Group ini masuk ke Persib ya. Dan juga terlepas dari betul atau enggaknya rumor ini, paling enggak kan kalau seandainya Persib dilirik ini kan berarti sepak bola Indonesia sudah mulai dilirik oleh investor-investor global dan ini sebuah hal yang positif. Oke, kalau menurut Bung Harpa? Ini kan kayak ini ya, kayak persekutuan atau apa namanya, sekutu lah gitu. Persekutuan, yang persekongkolan jahat ya? Bukan, persekongkolan tuh konotasinya negatif. Iya. Kalau persekutuan itu kan kayak aliansi. Nah biasanya kalau aliansi ada yang kuatnya itu secara logika ya pasti akan menguntungkan. Gitu kayak misalnya dia terikat dalam kayak persemakmuran, Commonwealth, itu pasti ada keuntungan yang didapat kan. Cuman kalau kita balik ke karakter Persib Bandung ini kan sangat konservatif. Kalau kita masih ingat dulu Liga Dunhill pertama kali, itu kan mereka salah satu atau mungkin satu-satunya ya nggak mau pemain asing kan sampai berapa tahun kalau nggak salah. Jadi karakter Persib ini unik. Jadi kalau soal keuntungan, gue yakin pasti banyak keuntungan yang dapat. Tadi udah dijelasin sama Ais dari segi networking, dari segi informasi, dari segi metode pelatihan, dan mungkin juga ada transfer pemain yang bukan tidak mungkin nanti ada Malis bisa ditransfer ke Melbourne City atau gitu-gitulah. Atau minimal kita tanding sama tim-tim tadi. Iya, misalnya nanti Trofeo dengan Melbourne City, dengan Yokohama Marinos atau dengan New York City, whatever lah gitu. Cuman kan kadang-kadang untuk keluar dari konservatisme pendukung Persib ini kita nggak tahu nih. Kadang-kadang orang gua nggak apa-apa deh. Kayak gini-gini aja, yang penting gua bahagia, nggak terafiliasi dengan siapapun. Nah, kita kan nggak tahu. Cuman kalau menurut gua, kalau mau maju ini kesempatan yang positif. Cuman pasti ada give, ada take. Ada take, ada give. Jadi mungkin ada kebebasan yang selama ini di Persib itu didapatkan, entah apapun itu, pasti nggak akan mungkin 100%. Gitu. Contohnya apa? Take and give-nya? Ya kalau take-nya mungkin kayak tadi yang udah dijelasin Ais. Yang dia give ya mungkin
apa ya, mungkin ya untuk keuangan mungkin nggak bisa seenaknya dia. Kalau dulu misalnya bisa untuk alokasi ini sekarang mungkin nggak bisa gitu. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak. Namanya orang nyetor dana ke dia, masa dia nggak boleh ada suara, kan nggak mungkin. Nah itu cuman take and give ini lebih banyak positifnya atau enggak, kan itu aja. Karena nanti tinggal ditimbang aja ya. Tapi kalau dari yang udah kayak misalnya tadi tim-tim lain ya, apa Girona, New York City kah, Melbourne kah, dan lain sebagainya, apa yang kira-kira benefit yang mereka dapatkan dan gift apa yang mereka ada ini nggak? Ya kalau dari performa tadi kan Aris juga udah jelasin juga tuh, kayak. Tapi nggak semuanya gacor loh. Ya itu kan udah pasti lu nanam pohon 10 ada aja 1-2 ini. Itu kan banyak faktor yang lain. Tapi secara umum pasti meningkatkan potensi klub-klub ini untuk lebih sukses. Gitu. Dan yang dibeli ini kan juga bukan tim-tim yang kuat sebenarnya. Yang di luar yang mau dibeli Persib ya. Kayak Girona ya. Girona, terus Palermo, Melbourne City. Persatuan Sepak Bola Cengkareng. Itu beda. Oh, Bapak kan ini Kendil. Persi Kendil. Masih ingat aja lo. Jadi kita lihat juga yang dibeli ini tadinya di mana nih? Misalnya tadinya di level 4, ya naiknya ke 3. Itu kan juga progres juga. Jadi bukan berarti kalau nih tim-tim yang di bawah enterprise-nya Sheikh Mansur ini nggak juara berarti nggak sukses gitu. Atau dari 10 atau berapapun tadi yang dipaparin kan juga 1, 2, 3 ada yang mungkin kurang berhasil tuh normal aja. Tapi secara umum setahu gua Melbourne City segala macam itu peningkatannya positif lah. Karena bisa aja nggak sukses secara prestasi, tapi sukses secara bisnis kan bisa aja. Secara bisnis itu juga. Tapi kemungkinannya besar nggak sih dia mau ngelirik ke Indonesia, Liga Indonesia ya? Kalau dilihat dari track recordnya dia. Kalau dari pangsa pasar sih gede. Pangsa pasar gede. Cuman ya kita mesti honest juga mengatakan kan secara umum nih investasi di Indonesia ini kadang-kadang banyak banyak apa namanya itu, banyak ribetnya gitu. Banyak pintunya. Mungkin gua nggak usah jelasin detail lah itunya. Cuman banyak informalnya ya. Iya, banyak informalnya atau yang kayak gitu-gitunya. Tapi kalau secara pasar buset deh Indonesia siapa? Indonesia market yang luar biasa sih untuk tim-tim sepak bola. Dan satu hal lagi kalau bicara Persib ya, ini kan 90% Jawa Barat ini penduduknya kan pro Persib kan. Luar biasa, bayangin tuh berapa, 25 juta atau 30 juta. Iya, artinya memang ini salah satu bukti bahwa Indonesia adalah market yang potensial untuk taipan-taipan dari luar yang mengelola klub sepak bola. Adalah banyak akun sosial media mereka, Instagram mereka sering posting dengan bahasa Indonesia. Itu jangan salah. Cara mereka mendekati market mereka gitu, supaya market mereka itu semakin loyal gitu kepada klub-klub tadi. Dan ini sebenarnya timbal balik sih, mereka dapat market di kita, tapi Persib juga bisa saja membuka market baru di luar negeri gitu kan. Popularitas Persib juga akan semakin meningkat kalau misalnya brandingannya dengan Manchester City. Kan ini juga harus ada simbiosis seperti itu kan, yang saling menguntungkan. Artinya kalaupun nanti misalnya jadi kerjasama ini, mudah-mudahan memang menguntungkan bagi semua pihak ya. Tapi kan ramai juga di luar, ada yang bilang, waduh, Super League OTW jadi Liga Petani gitu. Karena nanti ada satu tim yang benar-benar superior dengan fasilitas yang mumpuni. Persib sekarang aja secara finansial mereka udah bagus banget. Ditambah lagi kalau misalnya masuk ini Ustadz Mansur nih. Sheikh Mansur nih. Sheikh Mansur. Makin-makin kan. Nah, gimana menurut kalian soal potensi Liga Petani? Atau faktanya nggak semuanya yang di bawah enterprise CFG tadi juga gacor-gacor kok, nggak juga gitu, atau gimana? Ya kalau gue lihat, ya kita belajar dari Malaysia ya. Malaysia JDT itu setelah dapat investasi luar biasa, mereka jadi gila ya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir itu JDT selalu juara lah. Yang dikejar oleh tim-tim lain seperti Selangor itu adalah peringkat 2 untuk tampil di Asia. Nah, tapi kalau gue yakin kenapa, gue nggak tahu kenapa gue yakin bahwa Indonesia nggak akan terjadi kayak gitu. Bahkan kalau Indonesia ini persaingannya menurut gue ya lebih gila ketimbang lebih dinamis ketimbang Eropa bahkan. Iya sih. Iya, tim sekelas Persik bisa mengalahkan Persib misalnya, ataupun tim Persija bisa takluk di mana gitu, di Papua atau di mana. Artinya memang kita lebih kompetitif ya. Kita lebih kompetitif. Banyak hal yang membuat kita lebih kompetitif ya. Selain pemain, letak geografis juga antara perjalanan dari Sumatera ke Papua ini yang bikin akhirnya tim-tim tamu juga nggak mudah menang di kandang lawan. Ini yang menurut gue Indonesia nggak akan menjadi Liga Petani. Ya, kalau untuk saat ini memang nggak. Cuman mungkin untuk antisipasinya
ini berarti tugas PSSI dan operator untuk membuat jangan sampai terjadi seperti Malaysia atau even seperti Jerman sama Barcelona lagi Spanyol juga agak mirip-mirip lah, walaupun dia 2 tim, kadang-kadang 3 kan. Nah, cuman kalau Liga Malaysia emang nggak seru juga sih, itu benar-benar kayaknya paling parah itu deh, karena Jerman juga kadang-kadang masih, ya walaupun sempat waktu itu 8 kali atau 9 kali. Tapi ada Leverkusen, ada Dortmund. Nah, itu perlu dijaga juga tuh. Nah, di luar memang tadi ada faktor-faktor alamiah yang disebutkan Ais membuat Liga kita ini agak variasi kan. Paling banyak kan back to back kan 2 kali Bali sama Persib. Sisanya kan ganti terus malah. Gitu. Jadi secara natural memang kita nggak tahu kenapa nih cukup merata lah gitu. Meskipun memang harus diantisipasi juga, jangan sampai benar. Bukannya nggak dukung Persib ya, cuman kalau nanti terlalu Persib juara 10 kali kan juga kurang seru. Jadi gimana caranya kompetisi ini bisa merata, dan kalau merata tuh lebih bagus. Artinya lebih seru dan lebih menarik dan bisa mudah-mudahan bisa melahirkan banyak pemain dari berbagai tempat kan. Iya. Tapi kabarnya bukan hanya si FG ya yang melirik Persib. Ini ada beberapa enterprise besar juga ya. Kayak Allianz misalnya yang menaungi Bayern Munchen dan juga Juventus misalkan mereka. Allianz ya, gue dengar Alien. Oh iya. Ganti ya? Alien dari planet lain. Allianz. Plurer. Terus yang megang grupnya Shopee juga, yang megang Lion City Sailors juga katanya pengen juga. Kalian dengar nggak? Iya, gue pikir wajar sih Persib, apalagi sekarang udah gacor kan di ACL 2. Jadi dan pangsa pasarnya juga gede tadi kata Harpa ya. Artinya memang tim-tim sekelas Persib, Persija yang dulu perserikatan ya, yang punya pangsa pasar gede, ini gue pikir tim tradisional Indonesia ini yang menurut gue wajar kalau seandainya diminati oleh investor-investor asing. Karena pasarnya gede loh. Dan gue pengen Persib itu benar-benar gabung di CFG. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat nih, ada 3 kategori tim yang dimiliki di Indonesia. Satu yang tradisional, maksud tradisional itu dibiayai oleh orang-orang yang punya duit lah, mungkin seperti Borneo, which is nggak ada masalah juga sebenarnya. Satu lagi yang udah listing seperti Bali United satu-satunya kan, dia kan yang buka saham tuh. Ya so far sih lumayan sukses ya 2 kali, walaupun sekarang agak lagi turun. Nah, satu lagi yang tergabung dalam aliansi besar. Nah, ini kan ada 3 macam nih. Nah, nanti dari 3 ini kita akan lihat nih metodenya tuh mana yang paling bagus, atau jangan-jangan 3-3-nya bagus kan, bisa juga gitu. Jadi menurut gua kalau Persib gabung dengan CFG akan menghadirkan variasi kepemilikan yang menarik lah gitu. Iya. Oke, ini masih rumor sih ya. Kita akan sama-sama tunggu ya, nanti akan kelanjutannya seperti apa. Kalian setuju nggak kira-kira Persib bergabung dengan City Football Group? Boleh ikutan komen ya.